Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salawasna. Mengenang Kiai Haji Abdul Aziz Ambar Nawawi, atau saya suka memanggil beliau sebagai Kang Aziz. Ya, bagi saya adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Pertama, mengenal beliau karena sama-sama sebagai anggota DPRD tahun 2004. Banyak saya mendampingi beliau di Pansus sehingga mengenal beliau lebih dekat, dan akhirnya saya menempatkan beliau sebagai orang tua. Banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang saya adopsi, saya ambil, dan saya jadikan referensi untuk perjalanan berpolitik saya atau pengabdian saya di tanah air ini. Dan yang saya kagumi dari beliau adalah pada saat beliau ngobrol dengan saya dan menyampaikan bahwa saya tidak akan ikut lagi kontestasi politik di tahun 2009. Sambil tertawa beliau mengatakan, di dunia politik belum ketemu nilai kesufiannya. Ya, saya saat itu tertawa banyak, ngobrol banyak dan tertawa dengan beliau. Dan sebetulnya saya sudah mendengar tausiah dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Kata beliau, bersufilah di bidangnya masing-masing. Berarti di dunia politik juga bisa bersufi, gitu. Nah, lalu beliau memilih untuk berkonsentrasi di pondok pesantren, dan sangat kental lagi ketika kita berencana untuk menempatkan beliau sebagai ketua MUI. Dan setelah menjadi ketua MUI, saya diundang khusus oleh beliau ke kantor Nahdlatul Ulama. Di situ kita ngobrol panjang dan saling mengeluarkan jok tausiah atau guyonan tausiah. Yang masih saya teringat ketika Kang Aziz tertawa cukup lebar itu ketika saya menjelaskan tentang perjalanan seorang kiai dan pastor di kereta api. Saat itu pastor membuka makanannya di Tupperware, lalu menawarkan kepada Pak Kiai, "Pak Kiai, makan." Kebetulan saya membawa makanan cukup banyak. Kata Pak Kiainya, "Kebetulan saya sudah sarapan tadi disediakan oleh istri saya," kan gitu. Kalau memang dilanjut saja untuk Pak Pastor. Kata Pak Pastor, "Pak Kiai, ini dagingnya enak. Ini daging babi, enak sekali." Kata Pak Kiai, "Oh, di agama saya itu diharamkan. Jadi tidak boleh makan daging babi. Kalau banyak, dibungkus lagi saja buat istri di rumah." Lalu Pastor menjawab, "Saya tidak punya istri karena saya tidak boleh menikah." Gitu. Kata Pak Kiai, "Kalau begitu pastor tidak tahu daging yang enak-enak. Itulah daging yang paling enak." Disuruh Kang Aziz terpingkal-pingkal. Lalu pastor itu selesai makan, turun dari kereta api. Pas turun, hujan. Nah, ada petir. Kata pastor, "Haleluya." Kata Pak Kiai, "Pastor itu bukan haleluya, tapi halilintar." Katanya gitu. Wah, itu Pak Kiai ngekek banget saat itu. Dan beliau juga mengeluarkan guyonan-guyonan tausiah yang lain. Nah, banyak sekali guyonan-guyonan yang sering saya sampaikan kepada beliau, dan beliau juga menyampaikan guyonan politiknya. Dan selanjutnya yang sering beliau sampaikan adalah tentang kiai-kiai desa atau kiai-kiai kampung yang suka beliau ceritakan kepada saya, yang perlu mendapat pengakuan yang luar biasa dari kita.
Nah, dan itu sudah kita formulasikan saat itu dengan Kang Ajis. Namun beliau ya mungkin Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada beliau untuk melihat bagaimana kiai-kiai di kampung, kiai-kiai di pedesaan itu sesuai dengan cita-cita beliau. Insya Allah mungkin perjuangan Wa Ajis akan kita perjuangkan sehingga impiannya dapat terwujud. Dan saya sangat mengenal banyak tentang cara pandang beliau dalam menghadapi sebuah kehidupan di sebuah peradaban. Bagaimana menempatkan Nahdlatul Ulama untuk berperan membangun peradaban ini menjadi lebih maju. Dan beliau fokus di pondok pesantren. Alhamdulillah santrinya juga ribuan, dan dengan ribuan santrinya akan selalu mengumandangkan doa-doa untuk beliau, dan saya yakin beliau akan ada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu menyampaikan kecintaannya kepada bangsa, negara, pada santrinya, kepada alim ulamanya. Mencintai, selalu menyampaikan kecintaannya kepada agamanya, kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kiprahnya untuk membangun cakrawala berpikir masyarakat Muslim dengan membangunkan pondok-pondok pesantren. Dan bagi santri-santrinya, saya berharap tegar, semangat, penuh keyakinan, optimisme, jangan gagal paham, jangan kehilangan orientasi. Mari kita wujudkan cita-cita Wa Ajis. Ribuan orang yang sudah dibangun cara berpikirnya oleh Wa Ajis, maka dengan ribuan orang itu kita bisa membangun Kuningan lebih baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.